Hubungan antar kerajaan di Sulawesi Selatan mengalami pasang surut, diwarnai suasana rukun damai, bersahabat, hingga perang dan penaklukan. Rona kehidupan semacam ini dipertontonkan oleh 3 negara yakni Bone, Luwu, dan Gowa. Dalam posisi ini, negara Luwu yang tertua, disusul Gowa, kemudian Bone sebagai bungsu. Masing-masing ketiga negeri berusaha melebarkan pengaruhnya terhadap kerajaan-kerajaan lainnya yang ada di Nusantara, utamanya di Sulawesi Selatan. Dalam usaha mencapai hasratnya itu, tak segan-segan setiap kerajaan membangun angkatan perang, dengan menjalin kerjasama bangsa Eropa. Hal itu ditunjukkan oleh Gowa dan Bone. Sementara kehadiran 2 bangsa modern dari Eropa yakni Portugis dan Belanda, juga saling bersaing, untuk mendapatkan pengaruh terhadap kerajaan-kerajaan yang dianggap potensial, guna mengembangkan perdagangannya. Akhirnya Portugis berhasil mendapatkan sahabat sejati yakni kerajaan Gowa. Kerjasama perdagangan yang menguntungkan antara keduanya membuat Gowa tumbuh menjadi negara besar. Dengan bantuan senjata dan ilmu pengetahuan dari Portugis, maka Gowa mulai menyerang dan menguasai seluruh kerajaan di Sulawesi Selatan. Kerajaan-kerajaan yang melakukan perlawanan, pemimpinnya dihukum dan rakyatnya dijadikan budak. Bone tidak mau kalah untuk merebut kembali wilayah serta membebaskan rakyatnya dari perbudakan Gowa. Maka tampillah sosok Arum Palaka menyusun perlawanan, dengan bekerja sama pula bangsa Eropa yakni Belanda. Akhirnya Gowa dan Portugis menderita kekalahan yang ditandai Perjanjian Bongaya tahun 1667. Setelah berhasil membebaskan negerinya Bone dari jajahan Gowa, maka kelompok dan orang-orang yang tersingkir dari kekuasaannya menyebut Arum Palaka sebagai pengkhianat. Berdasarkan Perjanjian Bongaya, seluruh wilayah bekas kerajaan Gowa berada dalam kekuasaan Belanda, sementara seluruh kerajaan-kerajaan jajahan Gowa turut merasakan kemerdekaannya, namun tetap mendapat pengawasan dari kerajaan Bone, yang berkedudukan sebagai ketua kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan. Namun sepeninggal Arum Palaka, persahabatan Bone dengan Belanda mulai terusik pada tahun 1811. Hal itu dipicu karena Belanda menyerahkan wilayah kekuasaannya Gowa kepada Inggris, bahkan seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Penyerahan kekuasaan itu membuat marah Raja Bone Lama Pasesuto Apatunru. Oleh sebab itu, kehadiran Inggris di Sulawesi Selatan ditentang keras oleh Raja Bone, sehingga terjadilah perang antara Bone dengan Inggris selama 5 tahun tanpa ada pihak sebagai pemenang. Pada tahun 1816, Inggris menyerahkan kembali Sulawesi Selatan kepada Belanda, namun kembalinya Belanda tersebut ditolak mentah-mentah kerajaan Bone. Menurut Raja Bone, persekutuan telah selesai, karena Belanda telah melanggar isi Perjanjian Bongaya. Untuk memperluas wilayah kekuasaannya di Sulawesi Selatan, Belanda memperbarui Perjanjian Bongaya, dengan membujuk kerajaan lainnya untuk menandatangani perjanjian itu. Pembaruan yang dilakukan pada tahun 1824 tersebut ditolak oleh Bone karena Belanda menjadikan kerajaan Bone sebagai bawahan. Di samping itu, Belanda mulai mencampuri urusan dalam negeri kerajaan-kerajaan Bugis di Sulawesi Selatan. Akibat penolakan itu, serta melalui perundingan yang gagal, akhirnya Belanda melancarkan serangan terhadap Bone pada tahun 1824 sampai tahun 1825, namun tidak berhasil menangkap Ratu Bone W.I. Maniratu. Selanjutnya, pada tahun 1859 sampai tahun 1860, Belanda kembali melancarkan serangan terhadap Bone, namun juga gagal menangkap Ratu Bone W. Tenriawaru BCK Juara. Ratu Bone W. Maniratu Arumdata, dan Ratu Bone W. Tenriawaru BCK Juara
Meskipun perempuan, namun keduanya tidak mau kerjasama dengan Belanda. Kendati mereka kalah dalam peperangan, akan tetapi kekalahan itu tidak melahirkan keputusan politik. Oleh sebab itu, pada tahun 1904 sampai tahun 1905, Belanda kembali melancarkan serangan besar-besaran ke Bone. Dalam serangan pamungkas ini, Laskar Bone melawan mati-matian dan turut menewaskan Panglima Perang Bone Abdul Hamid Peta Ponggawai, serta berhasil menangkap Raja Bone Lapawawoy Karaeng Segeri, lalu diasingkan ke Bandung sampai akhir hayatnya. Pada akhir tahun 1905, akhirnya Belanda berhasil menduduki Lalebata, ibu kota kerajaan Bone. Dalam upaya mendapat simpati dari rakyat, kemudian Belanda mempelajari kondisi sosial rakyat Bone dengan berbagai propaganda. Belanda pun beralasan ingin menghapus sistem pemerintahan tradisional di kerajaan Bone, yang secara turun-temurun dianggap telah membodohi masyarakatnya sendiri. Banyak yang mengangkat dirinya sebagai bangsawan dengan menjilat di kerajaan. Dengan kedekatan itu, mereka dengan leluasa mengambil tanah-tanah rakyat, melalui berbagai ancaman dan intimidasi. Akhirnya rakyat pun harus rela dan tunduk tanpa daya upaya. Setelah mereka berhasil memiliki tanah-tanah hasil penyerobotan, dikerjakan sendiri oleh rakyat tanpa mendapat upah, dengan alasan akan memberikan perlindungan kepada seluruh keluarganya. Pemerintah Belanda menilai, keadaan itu berlanjut terus-menerus sehingga menciptakan perbudakan dari generasi ke generasi, yang pada akhirnya membentuk pula strata sosial yang timpang dalam masyarakat kerajaan Bone. Dampak dominasi itu, akhirnya lahan-lahan yang luas dikuasai, dan jadi milik para bangsawan yang juga sebagai saudagar kaya. Begitu pula kehidupan perekonomian dikuasai oleh kelompok-kelompok bangsawan. Mereka hanya membayar kewajiban pajak yang sedikit kepada kerajaan, sehingga pemerintahan kerajaan tidak memiliki kemampuan untuk membangun infrastruktur yang menyentuh kehidupan rakyat. Propaganda itulah yang dikampanyekan oleh Belanda dalam usaha memperoleh dukungan rakyat Bone, yang tentu saja keinginan Belanda tersebut mendapat tantangan dari sejumlah kalangan yang merasa dirinya bangsawan, karena sumber penghidupannya pasti terganggu, di mana selama ini mereka hidup nyaman tanpa banyak bekerja, karena lahan-lahan serobotan itu diolah dan dikerjakan oleh rakyat biasa. Tak heran, banyak di antara bangsawan yang menjadi tuan tanah, bahkan diwariskan kepada turunannya. Menurut pemerintah Belanda, keadaan itu harus segera diubah. Kewajiban pajak para tuan tanah terhadap kerajaan sangat kecil. Akibatnya tidak ada pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Pendapat Belanda tersebut ada benarnya. Hal itu terbukti tidak ditemukannya bangunan-bangunan monumental di Bone sampai sekarang, selain yang dibangun oleh Belanda. Selanjutnya akan dibahas, apa saja yang dilakukan Belanda setelah berhasil menguasai Bone. Berikut penjelasannya. Pada tanggal 30 Juli tahun 1905, tentara Belanda menyerbu pusat kerajaan Bone, dan merebut Saoraja Bola Subieh, istana Raja Bone. Sementara itu, Raja Bone mengungsi ke Pasempek, lalu ke Cita, dan akhirnya ke Gunung Awo Tanah Toraja. Pada tanggal 24 Agustus tahun 1905, Panglima Ekspedisi Belanda Van Loenen melakukan rapat dengan adat 7 Bone di Saoraja Bola Subieh, Istana Raja Bone, untuk menandatangani perjanjian pendek atau Korte Verklaring. Adapun isi perjanjian pendek tersebut adalah tunduknya kerajaan Bone kepada pemerintah Belanda. Bone harus membayar upeti perang kepada Gubernur Hindia Belanda, larangan pemakaian senjata tajam dan senjata api di tempat umum, dan pemungutan pajak untuk pembuatan infrastruktur jalan, perekonomian, dan pertanian.
Dalam pertemuan itu, Van Loenen mengusulkan pergantian nama ibu kota kerajaan Bone Lalebata menjadi Watampone, artinya pusatnya Bone. Kemudian menandatangani penyitaan Saoraja Bola Subieh sebagai bukti sitaan perang, lalu diangkut ke Makassar depan Karebosi sebagai tanda penaklukan Bone. Namun istana Bone tersebut dikembalikan lagi ke Bone pada tahun 1922 atas permintaan rakyat Bone, tetapi seluruh tiangnya sudah patah dan tidak utuh. Sementara itu, sebagian tentara Belanda terus memburu dan berhasil menemukan tempat pertahanan terakhir Raja Bone di Gunung Awo, Tanah Toraja, sehingga terjadi pertempuran dan berhasil membunuh Panglima Perang Bone Abdul Hamid Peta Ponggawaeh pada tanggal 18 November tahun 1905. Akhirnya Belanda berhasil menangkap Raja Bone Lapawawoy Karaeng Segeri, lalu diasingkan ke Bandung pada tanggal 14 Desember tahun 1905. Di sana Baginda meninggal tahun 1911. Setelah berhasil menduduki kerajaan Bone, tentara Belanda mulai melakukan pendekatan terhadap rakyat Bone. Pemerintah pendudukan Belanda mengumumkan kepada rakyat bahwa Raja Bone telah ditangkap dan dijamin keselamatannya. Seluruh benda-benda kerajaan Bone disita oleh Belanda dengan alasan hanya untuk mengamankan. Mereka pun mengajak rakyat dan adat tujuh untuk bersama-sama membangun Bone dan menata kehidupan yang lebih baik. Sementara itu, para marsose Belanda yang bernaung di bawah KNIL, atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda, menjadikan Bola Soba Istana Panglima Kerajaan Bone Peta Ponggawaeh sebagai tempat peristirahatan, sambil berjaga-jaga menjaga keamanan dan ketertiban. Bola Soba yang dibangun pada tahun 1896 tersebut berdiri menghadap ke timur, atau tempat berdirinya Rujak Bupati Bone sekarang ini. Untuk efisiensi penataan wilayah dan pemerintahan, Gubernur Celebes A.J.L. Kufreur mengeluarkan Stadblad nomor 325 tahun 1916 dengan menggabungkan wilayah kerajaan Bone, Wajo, dan Sopeng menjadi sebuah wilayah administrasi yang disebut Afdeling Bone. Afdeling Bone dikepalai oleh Van Haseling dan menetapkan Pompanwa sebagai ibu kotanya, karena secara geografis, di samping berbatasan ketiga wilayah juga didukung keberadaan Sungai Walennaeh dan Cenrana yang menghubungkan Pelabuhan Palime dan Teluk Bone. Selanjutnya Afdeling Bone dibagi menjadi 5 wilayah Onderafdeling, masing-masing dikepalai oleh seorang kontrolier yang dijabat oleh orang Belanda. Afdeling Bone terdiri dari Onderafdeling Bone Utara, ibu kotanya Pompanwa; Onderafdeling Bone Tengah, ibu kotanya Watampone; Onderafdeling Bone Selatan, ibu kotanya Mare; Onderafdeling Wajo, ibu kotanya Sengkang; dan Onderafdeling Sopeng, ibu kotanya Sopeng. Pemerintahan kerajaan lokal tetap berjalan sesuai adatnya masing-masing. Sementara di kerajaan Bone tidak ada raja, maka pemerintahan dijalankan oleh adat tujuh, di bawah kendali asisten residen Belanda. Setelah itu, pemerintah Belanda mulai merencanakan penataan kota, ekonomi, agama dan pendidikan. Jalan-jalan dibuat, pohon asam dan kenari ditanam di pinggir jalan, taman ditata seperti Koning Plain, atau Taman Raja yang sekarang jadi Taman Arum Palaka. Kerajaan Bone yang selama ini menggunakan struktur tradisional diubah oleh Belanda menjadi pemerintahan yang bercorak modern, namun dalam pelaksanaan pemerintahan tidak berjalan efektif, karena masih sering terjadi gangguan keamanan yang dipelopori kelompok-kelompok bangsawan. Selain itu, sumber daya manusia dari masyarakat pribumi yang tidak mumpuni dan buta huruf. Mereka kebanyakan hanya mengandalkan power dan karisma, di mana secara turun-temurun sudah terbiasa hanya menerima apa adanya.
sebagaimana titah raja yang tidak boleh disanggah, atau polo papa polo pani. Bagi bangsawan yang kedapatan mempengaruhi masyarakat agar tidak membayar pajak, maka diganjar dengan hukuman bui. Oleh sebab itu, untuk menampung para pembangkang tersebut, pemerintah Belanda membangun penjara pada tahun 1918. Bekas penjara tersebut masih bisa disaksikan di Jalan Merdeka Watampone. Tujuan Belanda menduduki Bone hanya kepentingan ekonomi dan kelancaran perdagangannya. Untuk itu, pada tahun 1919, pemerintah Belanda mulai merancang pembangunan infrastruktur pertanian seperti irigasi, jalan dan jembatan serta pelabuhan. Sejak dahulu, Bone salah satu daerah pertanian di Sulawesi Selatan. Hal itu ditopang geografis dan sumber daya air yang memadai. Lahan persawahan dapat dijumpai di sekitar aliran sungai, lembah, dan dataran, kendati demikian masih mengandalkan tada hujan. Meskipun potensi-potensi air sungai belum terkelola dengan baik, akan tetapi keberadaan aliran sungai besar dan kecil yang saling terhubung menjadi keuntungan bagi perekonomian kerajaan Bone, sehingga menjadikan Bone lambat laun bercorak sebagai kerajaan agraris. Di samping itu, keberadaan sarana pelabuhan Palime dan Bajoeh sangat mendukung ekspor beras kerajaan Bone ke Indonesia Timur. Potensi pelabuhan inilah kemudian yang menjadi target kolonial Belanda untuk menguasai kerajaan Bone. Guna mendukung pembangunan irigasi dan jalan di Bone, pemerintah Belanda mendatangkan tenaga-tenaga teknik lulusan Universitas Teknologi Delft, yakni salah satu universitas teknik tertua, terbesar dan paling komprehensif di Belanda sejak tahun 1842. Untuk itu, pemerintah Belanda membentuk semacam dinas pekerjaan umum yang disebut Burgerlijk Openbaar Werken atau BOW, dan di kantor inilah kemudian insinyur-insinyur Belanda yang dipimpin J.A.M. van Buren melakukan riset terkait pembangunan irigasi yang meliputi perencanaan, pembangunan fisik, operasi dan pemeliharaan. Beberapa wilayah yang ditargetkan adalah aliran Sungai Walanai, Sungai Palaka dan Patiro. Sungai ini menjadi titik penting sebagai daerah resapan penyedia air dalam proyeksi pembangunan irigasi skala besar di Bone. Dana pembangunan diperoleh dari hasil pajak tanah, pajak usaha, dan hasil ekspor. Dana-dana ini dikelola oleh kas pemerintah kolonial, dialokasikan dalam rencana pembangunan. Tenaga kerja diperoleh dari kebijakan kerja rodi, di mana setiap bulan para petani menyisihkan tenaganya. Ada juga membeli hak pembebasan diri dari kerja rodi. Kebijakan ini hanya berlaku untuk pelaut dan pedagang. Sementara itu, operasi dan pemeliharaan irigasi menjadi tanggung jawab bersama antara mandor air dan petani. Mandor air bertugas mengatur dan mengawasi distribusi air yang terencana ke lahan persawahan, dan digaji setiap bulan dari hasil pajak air. Petani yang mendapat suplai air wajib membayar pajak air atau sima air, sebagai dana dalam pemeliharaan saluran irigasi. Produksi semakin meningkat dengan adanya irigasi. Hasil-hasil pertanian berupa beras dan jagung merupakan komoditas unggulan Bone. Untuk kelancaran angkutan ekspor, pemerintah Belanda membangun kantor cabang KPM di Pompanua. KPM atau Koninklijk Paket Vaartmaat Secapik, yakni perusahaan pelayaran dan pengiriman barang milik Belanda yang berpusat di Batavia. Bagi pemerintah kolonial, wilayah Bone merupakan lumbung pangan kolonial. Dalam usaha pemasaran pertanian dan kegiatan ekspor ke berbagai wilayah Nusantara, pelabuhan Palime dan Bajoeh merupakan sarana yang menggerakkan perekonomian Belanda. Kedua pelabuhan tersebut mendukung integrasi ekonomi pelayaran dan perdagangan bagi perusahaan KPM yang beroperasi di Hindia Belanda.
Selain infrastruktur ekonomi, pemerintah Belanda juga menata kota Watampone. Mulai tahun 1920-an, benteng-benteng peninggalan kerajaan Bone yang terbuat dari gundukan tanah dan batu dihancurkan, dan tanahnya dijadikan jalan raya. Seperti bagian selatan kota Watampone, tanah benteng itu dijadikan jalan Kalimantan sekarang. Begitu pula lapangan Persibo, ditimbun dari tanah benteng, yang dahulu merupakan lubang dan persawahan. Pada tahun 1922, ibu kota Afdeling Bone yang awalnya berpusat di Pompanoa dipindahkan ke Watampone. Untuk keperluan itu, dibangunlah rumah dinas tempat tinggal Kepala Afdeling Bone. Saat ini merupakan kantor polisi militer, bersebelahan lapangan Merdeka Watampone. Sarana pendidikan didirikan, seperti Europische Lagere School atau ELS, serta Hollands Inlandse School, atau HIS. Kedua sekolah Belanda tersebut setingkat SD, namun pada tahun 1929, gedung sekolah HIS disulap menjadi Istana Raja, untuk ditempati Lama Panyuki, kemudian menjadi Museum Lapawawoi saat ini. Pada tahun 1923, pada masa AJL Kufreur menjadi gubernur di Sulawesi Selatan, pemerintah kerajaan Bone mulai mendapat penghargaan yang lebih baik. Pemerintah Belanda menata kembali kekuasaan dalam lingkungan daerah Gubernur Celebes Selatan, Raja dan Kepala Adat yang sejak tahun 1906 tidak terlalu dilibatkan dalam urusan politik pemerintahan, diberikan kembali kesempatan untuk lebih banyak bertanggung jawab dan menjalankan pemerintahan atas nama Gubernurmen Hindia Belanda. Dari penataan kekuasaan ini, Bone, Sopeng, dan Wajo diberikan kekuasaan Zelfbestuur, atau swapraja yang membawahi beberapa distrik dan onderdistrik. Selain itu, pemerintahan Belanda mengalami kendala, sebab rakyat Bone sudah terbiasa dengan pemerintahan tradisional. Aturan-aturan baru masih banyak belum dipahami masyarakat, mulai pengaturan tanah dan pelaksanaan pajak. Sementara itu, bangsawan-bangsawan umumnya hanya mengandalkan power dan karisma, dan tidak memiliki skill dan pengetahuan manajemen modern. Selain itu, rakyat Bone sudah terdoktrin dengan kehendak tuan itu yang jadi. Bahkan Belanda mulai mencium gelagat pembangkangan para bangsawan Bone. Oleh sebab itu, Belanda memberlakukan kembali sistem pemerintahan tradisional, dengan mengangkat raja, akan tetapi tidak diperbolehkan memiliki senjata dan angkatan perang. Untuk mengembalikan pemerintahan kerajaan, maka seluruh negeri-negeri Wanua Akarungeng di Bone yang dibentuk sejak tahun 1906, yang terdiri 16 distrik, diaktifkan kembali untuk mendukung pemerintahan kerajaan. Adapun ke-16 distrik tersebut yakni Distrik Watampone, Awangpone, Palaka, Tanete Riawang, Cenrana, Sailong, Timurung, Amali, Ulaweng, Ponre, Barebo, Cina, Sibulue, Bengo, Lamuru, dan Distrik Atang Lamuru. Distrik-distrik yang telah dibentuk tersebut dipimpin oleh Sulewatang, sekaligus sebagai kepala distrik, dan digaji oleh pemerintahan Hindia Belanda. Selanjutnya pada tahun 1931, pemerintah Belanda menobatkan Lama Panyuki sebagai Raja Bone ke-32. Sebelum penobatan, pemerintah Belanda mengembalikan benda-benda pusaka kerajaan Bone yang disita sebelumnya. Selanjutnya, adat 7 Bone menempati Bola Subieh, yang telah dikembalikan dari Makassar tahun 1922. Sementara itu, Lama Panyuki menempati bekas gedung sekolah HIS, yang telah disulap Belanda jadi istana. Saat ini adalah Museum Lapawawoi. Jika disimpulkan,
Adapun bangunan yang khusus dibangun oleh Kerajaan Bone, diantaranya Masjid Laonge atau Masjid Tua Bone tahun 1639, peninggalan Raja Bone Lama Daremang. Kemudian Bola Subieh tahun 1871, peninggalan Ratu Bone W. Fatimah Banri. Bola Soba tahun 1896, peninggalan Raja Bone Lapawawoi Karaeng Segeri. Dan Masjid Raya Watampone tahun 1941, peninggalan Raja Bone Lama Panyuki. Dan ini pun dibangun atas campur tangan Belanda. Kemudian peninggalan Kerajaan Bone berupa benda pusaka diantaranya selempang emas peninggalan Raja Bone Latenritata, mahkota emas, payung emas, keris Lamakawa, kalewang Latea Riduni, kalewang Tatarapeng milik adat 7, payung perak, rambut arung palaka, tombak Lasalaga, lontara perjanjian Telumpocoe, dan silsilah Raja Bone. Seluruh benda-benda pusaka tersebut masih tersimpan di Museum Arajange Bone, Kompleks Rumah Jabatan Bupati Bone. Selain itu, beberapa benda pusaka lainnya berupa duplikat dapat dilihat di Museum Lapawawoi, Jalan MH Tamrin Watampone. Sementara gedung yang dibangun oleh Belanda selama menduduki Bone, diantaranya bekas penjara Bone tahun 1918, kantor Afdeling Bone tahun 1922, atau kantor polisi militer saat ini. Kemudian Museum Lapawawoi tahun 1929, yang dahulu merupakan sekolah Belanda, yang disebut HIS, serta Wisma Guru tahun 1942. Kemudian infrastruktur pertanian yang dibangun Belanda di Bone sampai akhir tahun 1942, yakni berupa pembangunan irigasi diantaranya, yaitu irigasi Patiro, Sibulue tahun 1919, irigasi Lerang tahun 1920, irigasi Marada, Kahu, tahun 1923, irigasi Palaka tahun 1923 sampai tahun 1925, irigasi Palengoreng, irigasi Amali, irigasi Wolangi, irigasi Mele, irigasi Pacing atau Lapoaseh, irigasi Bengo, irigasi Lancah, dan irigasi Padang Lampe, Lapariaja. Selanjutnya, infrastruktur jalan yang dibangun Belanda hingga tahun 1942, yakni Jalan Poros Bone Makassar termasuk terowongan Sumpang Labo, tahun 1923 sampai tahun 1924, Jalan Poros Bone Sinjai, dan Poros Bone Wajo, di mana sebelum kedatangan Belanda di Bone, hubungan kedua daerah ini hanya melalui transportasi Sungai Cenrana dan Walenae, serta transportasi darat menggunakan tenaga kuda atau pateke. Kemudian infrastruktur perdagangan dan transportasi yang dibangun Belanda, diantaranya pengembangan Pelabuhan Palime, Pelabuhan Bajoeh, Pelabuhan Ujung Patiro, dan Pelabuhan Barebo, dalam tahun 1920 sampai tahun 1931. Sementara itu, satu-satunya yang dibangun pihak swasta pada zaman kerajaan yakni Losmen Nasional Watampone, tahun 1941. Pada tahun 1942 sampai tahun 1945, Bone diduduki oleh tentara Jepang. Setelah itu, pada tahun 1946 Belanda kembali lagi ke Bone, lalu menurunkan Lama Panyuki, dan digantikan oleh Lapa Benteng sebagai Raja Bone ke-33, yang berkuasa tahun 1946 sampai tahun 1951. Pada tahun 1949, Belanda meninggalkan Bone, karena adanya konferensi meja bundar tentang penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda ke Republik Indonesia.
Sewaktu kembalinya Belanda tahun 1946, berdiri negara Indonesia Timur, yang berpusat di Makassar. Pada masa ini Kerajaan Bone tergabung di dalamnya. Kemudian pada tanggal 12 November tahun 1948, Gubernur Jenderal Belanda di Makassar melimpahkan posisi kepada Raja Bone Lapa Benteng menjadi Ketua Adat Tinggi Sulawesi Selatan. Namun dalam perkembangannya, negara Indonesia Timur menyatakan diri bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1950. Berakhir pula Kerajaan Bone setelah Lapa Benteng mengundurkan diri sebagai Raja Bone terakhir pada tahun 1951. Selanjutnya, pada tahun 1959, terbit Undang-Undang Nomor 29, tahun 1959, tentang pembentukan daerah-daerah tingkat 2 di Sulawesi, sehingga terbentuklah Kabupaten Bone sampai sekarang, dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI.